man gitu kan, man gitu kan. Lama itu sampean. Nah alhasil nggak sadar itu belum nyaut, masih gini, badannya kaku udah, badannya dingin udah kaku gitu. Itu teriak-teriak tuh si Eman, bar wik gitu kan, manggil itu. Nah alhasil kenapa sih pada nyamperin kan semua. Itu si Eman nangis. Lu kenapa nih si Oman ya kan, kenapa ini sahabat gue nih. Hey yo, welcome to Jingga Project. Oke, di video kali ini balik lagi bareng kita ya kan? Ya. Alhamdulillah banget nih, masih suasana lebaran. Lebaran berapa nih? Ke 5 atau 6 lah. Alhamdulillah kita dikirimin lagi nih cerita pendakian Bang Akbar yang kedua. Nah, jadi udah lengkap nih versinya nih, ya, dari Gunung Ciremai. Yang pertama udah, yang ketiga udah. Iya. Ini yang kedua. Jadi gimana ceritanya? Langsung aja di sesi ceror. Cerita horor. Ceritanya berawal dari masih sama, dia berangkat 7 orang yang di pendakian ketiga. Yang ketiga itu. Ya sama, masih sama semua. Nah, masih ingat teman-teman namanya, ada si Akbar, ada si Mamik, sama si Ibas, Dexter, dan ada si Ibil sama si satunya nih susah agak namanya, siapa ya? Si Oman namanya. Ya, si Oman. Nah, ceritanya dia berangkat pakai bis yang pendakian kedua ini, berangkat dari Jakarta ke Cirebon ya kan? Bis. Itu ya berangkat dari Jakarta pagi karena prepare. Emang kalau pendakian ini emang prepare dia. Mereka ini prepare karena niat ya. Iya, karena pendakian yang pertama kan nggak jadi muncak, gagal. Dan mereka mutusin buat prepare ya, bawa carrier, bawa air minum itu banyak, persediaan itu sampai lebih lah biasa. Nah, itu udah nyampe di Simaksi. Sebelum Simaksi apa namanya? Ranger. Nah, pos Ranger itu nyampe di pos Ranger itu siang. Ya, zuhur lah. Nah, kata Bang Akbar nyampe zuhur dan mereka langsung bergegas buat ke pos 1 buat daftar. Nah, ini langsung digas terus pokoknya. Langsung satset. Nah, nyampe di Simaksi mereka nggak pikir panjang-panjang nih. Karena yang mungkin itu pendakian ini masih di tahun yang sama loh, ketiga-tiganya di tahun yang 2010. sama. Itu di tahun yang sama. Nah, lanjut balik ke cerita, mereka habis daftar itu kan langsung lanjutin perjalanan. Ya kalau untuk perjalanannya ini masih normal pendakiannya. Nah, dia berangkat dari ya itu ngelewatin pos 2 yang ada sumber mata air yang biasa orang-orang ngambil, yang diperuntukkan, yang umum lah, ya kan. Nah, udah ngelewatin pos yang ada pohon pinusnya, itu pos 3 kalau nggak salah ya, pos di Ralat. Kalau ini itu pos 3 kayak pohon-pohon pinus gitu. Nah, lanjut lagi sampai udah jalan sekitar 4-5 jam lah, itu nyampe di pos 6. Di pos 6 yang mereka di teror kuntilanak. Nah, ini rehat lah di situ ya kan. Karena ya mau gimana lagi, emang depannya ini ada tanjakan itu Seruni itu sama Bapatire itu ya. Tanjakannya Seruni dan di depannya lagi ada pos yaitu Bapatire itu. Nah, ini tanjakan ini kan emang paling menempuh jarak waktunya yang harus ditempuh itu sekitar 2 jam. Itu 2 jam full nanjak. Nanjak terus, pokoknya nggak ada bonus di situ. Singkat cerita, ini kan pendakian yang normal dan nyampe lah di pos 9 di Batulinga. Nah, di Batulinga ini ada sejarah nih Batulinga nih. Apaan? Kalau Batulinga itu dulunya katanya ya di situ
kayak tempat istirahatnya Sunan Gunung Jati. Pernah Gitu. situ. Iya, emang itu kan daerah apa ya, bisa dikatain Pasundan apa ya? Pasundan apa bukan ya? Ya, kalau kalian tahu Kalian komen tahu, aja. bantu komen kita lah ya. Diralat lah ya. Diralat. Kayaknya sih emang gitu, emang Sunan Gunung Jati itu pernah singgah di situ, entah sering entah apa, ya kita pernah denger lah ada di situ. Ada ceritanya lah ya. Terus ada lagi nih Rul, di pos 9 ini ada sosok makhluk halus gua di situ penunggunya. Masuk halus itu nggak tahu sih jenisnya apaan. Rupanya Nggak tahu, emang dijelasin ada sosok makhluk halus yang biasa gangguin pendaki lah kalau yang nunggu gitu ya. kalau mereka yang langgar peraturan gitu mungkin kan. Nah, kata si Akbar sih cuman jelasin di pos 9 itu. Ceritanya ini pendakian yang menurut gue dramatis. Sangat amat dramatis. Soalnya satu dari 7 orang ini hampir kehilangan nyawa. Iya, karena kena hipotermia. Kena hipotermia. Iya. Nah, itu kejadian hipotermia ini dimulai ya dari sini di pos 9 ini. Ternyata itu kan udah jalan sekitar 7 apa 8 jam gitulah. Nah, jadi udah gelap, udah malam lah. Udah malam. Iya, habis maghrib ya, hampir isya apa ya sekitar jam-jam 8 setengah 9 lah mungkin ya. Udah gelap lah pokoknya. Udah gelap, udah. Nah, itu berawal dari situ tuh si rombongan itu berhentikan, terus ngerasain dinginnya tuh seluruh badan gitu ya. Iya, menggigil, bener-bener dingin. Nah, ternyata apa? Itu pas dia istirahat di mana? Pos 6. Pos 6 itu. Nah, sebelum nanjak ya berarti. Sebelum nanjak. Itu ranger itu nginfoin ke pendaki-pendaki sampai naik dia. Info apa itu? Nginfoin kalau ntar malam jangan ada yang sampai muncak di atas karena bakal ada cuaca ekstrim. Ternyata begitu. Nah, ini Akbar cerita di pos 6 itu ngerasa capek dan ketiduran semua, dan anehnya nggak ketemu sama si ranger itu, ya kan? Anehnya di situ nggak ini cerita udah nggak papasan gitu. Ini apa ya, cerita pas udah turun lah misalnya gitu. Ternyata kayak gini, ada yang ranger yang jelasin gitu loh. Nah, itu balik lagi ke cerita itu ya awalnya ya. Jadi mereka tuh ngerasain dingin. Pas udah nyampe pos 9, ini dia masih istirahat tuh di situ. Di pos 9, nekat lagi soalnya satu pos lagi, pos 10. Nah, itu apa ya, ideal buat diriin tenda. Kalau emang kecapean ya mau nggak mau harus lanjutin satu pos lagi nih. Jadi nekat naik lagi, tapi itu belum tahu. Sebenarnya mereka belum tahu kalau ada bakal ada cuaca ekstrim itu, nggak tahu. Jadi anginnya lumayan kenceng, ya kan, dingin pokoknya dingin. Nah, mereka cuma merasa biasa lah kayak hawa-hawa gunung gitu kan. Ya udah biasa mungkin. Nah, akhirnya lanjutin lah ke pos 9, pos 10. Alhasil mereka nyampe nih di pos 10 di Sangga Buana namanya posnya. Nah, itu sekitar 2500 mdpl, ya kan? Udah tinggi ya? Iya, udah tinggi, udah mau puncak. Satu ini lagi pos terakhir terus puncak. Yang ada bunga Edelweissnya. Itu. Nah, mereka lah mutusin buat ngecamp di situ di pos 10 itu. Pos 10. Di pos 10 mereka diriin tenda, udah kelar kan? Ini singkat ceritanya udah kelar diriin tenda. Nah, mereka lapar lah, pada lapar. Mereka ngeluarin lah logistiknya. Itu buka carrier ya, yang khusus buat bawa peralatan masak gitu kan, ada minyak ya. Minyak itu dikeluarin, set, beku minyaknya. Putih gitu ya warnanya. Iya. Minyak kalau bauan putih. Nah, biasanya. Itu kalau sejenis liquid atau ya cairan gitulah, itu kan bisa beku itu di titik derajat minus. Harusnya. Nah, tapi itu nggak tahu, emang nggak ada bawa apa ya, alat pengukur suhu apa ya. Nah, itulah. Nggak ada yang pakai jam, biasanya kan ada di jam. Iya, biasanya di Kompas kan biasanya. Nah, itu nggak ada yang bawa kebetulan. Nah, itu ngerasa dingin kan ya, mungkin. Dan Akbar itu ya masih sama,
pakai celana pendek. Dia pakai celana pendek. Kuat Nah. banget ya fisiknya si Akbar. Si Akbar nih Hmm. kayak tetap emang nggak tau lah kok pakainya pakaian pendek terus gitu. Itu pas udah bikin tenda kan. Nah mereka mutusin lah buat bikin api unggun ya kan. Udah bikin api unggun. Nah dia kayak ngambil logistik gitu loh. Kayak minyak ngeluarin dari tasnya itu beku. Bener-bener beku gitu. Iya bener-bener beku. Warnanya putih gitu. Iya kayak lemak gitu loh. Iya. Nah itu kan emang kayak sejenis liquid atau cairan kayak gitu. Biasanya bisa beku itu di titik minus kan, minus derajat sekian lah, berapa lah. Nah itu kayaknya emang bener-bener, tapi itu belum sadar kalau emang titiknya suhunya itu minus. Dingin banget. Udah dingin banget. Nah mereka ngerebus air nih, rebus air. Pas udah ditungguin lama ya kan, sambil dia berapi apa? Bikin pengapian. Pengapian itu deket lah biar nganggetin badannya kan. Iya. Nah itu si leadernya si Mamik nih nyeletuk kayak, ini lama banget bikin minuman gitu kan. Si Akbar lupa kali ya kan, langsung dibilangin ya juga nih, langsung dicek tuh sama si Akbar, udah lama nunggu di kok nggak mendidih kan, coba dicelupin pakai tangan apa namanya itu airnya itu cuman anget, nggak panas, udah lama banget nggak panas. Nah biasanya itu kan gasnya itu selangnya itu beku, bisa jadinya apinya kecil gitu kalau kedinginan kemungkinan ya kan, ya, tapi itu juga apinya apinya normal tapi kok beku beku apa namanya, nggak panas gitu loh. Nah mereka di situ lah, di titik sini lah mereka kayak ngerasa apa ya, gitu ya, ngerasa baru kayaknya ini minus deh kayak suhunya gitu kan. Terus dia apa ya, tengok-tengok gitu loh, kayak ini nggak ada pendaki lain apa ya, cuman mereka gitu, nggak ada yang lewat, gitu. nggak ada yang lewat, bener-bener nggak ada yang lewat gitu. Nah, padahal itu kan ya kalau ada orang yang daki atau turun ya harusnya kelihatan sih, itu mereka harusnya itu emang bener-bener nggak tahu kok nggak ada orang sama sekali ya kan. Nah alhasil mereka yaudah kita nyemilin cemilan aja deh, jadinya minyak nggak jadi dibikin, diremes gitu. Sebelum mutusin buat nyemil, jadi dia kayak sampai nyoba bikin mie sama bikin air buat ngangetin tubuh itu di dalam tenda. Nah itu ternyata tetap nggak mau panas gitu, nggak mau panas, dan memang benar-benar sadar di situ kan. Akhirnya mereka buat ngumpul lagi di depan kan. Nah, ini di tenda sebelah itu kayak ada yang kurang gitu loh. Maksudnya mereka mikir kayak teman-teman kita nih kurang satu pas bikin mie itu. Jadi nggak sadar dia di dalam tenda aja gitu. Nah ternyata dihitung tuh sama si Akbar, 1, 2, 3, 4, 5, kayak ada yang kurang. Nah ini siapa nih, bukan? Loh, kok si Oman kok nggak kelihatan nih ya kan? Ternyata ada di tenda sebelah Masian. Ternyata itu. Nah ini kan si Oman nih kan sama si Eman yang kena petaka Bunga Edelweiss itu, yang di pendakian ketiga. Nah itu CS banget. Jadi si Eman lah yang nyamperin Oman ya kan, ditepok-tepok lah sama dia. Itu katanya si Eman posisinya lagi gini nih, gini di dalam tenda, lagi gitu, lagi gitu ya? Di koyok-koyok kan, koyok-koyok tuh, man gitu kan, lama tuh sampean. Nah alhasil nggak sadar itu belum nyaut, masih gini, badannya kaku udah, badannya dingin udah kaku ya? Itu teriak-teriak tuh si Eman, bar mik gitu kan, manggil itu. Nah alhasil kenapa sih ada nyamperin kan semua. Itu si Eman nangis. Ini kenapa nih si Oman ya kan, kenapa ini sahabat gue nih, ya Allah, itu kan udah panik lah itu, merinding nih gitu ya. Iya. Nah lanjut ya. Nah itu si Omannya udah nggak gerak sama sekali itu, keadaannya bungkuk gitu kan, gitu. Itu
pecah suasananya di situ, kayak bingung. Si emannya kan emang sahabatan banget kan situ. Bener-bener klop gitu ya. Emang sahabatan ya, mungkin dari kecil lah mungkin. Nah itu sampai nangis, bener-bener nangis si emannya. Nih gimana nih, ntar gue pas pulang cerita ke mak lu, ke bapak lu gimana gitu kan. Ditampol-tampolin tuh sama si eman. Tetap nggak sadar itu. Tampol pak gitu kan, nggak bangun Nggak sadar. gitu kan. Itu udah tahu kalau dia kedinginan ternyata. Dipeluk lah sama si mami, bilang si leadernya kan, peluk kabur juga, ini peluk dia dipeluk rame-rame tuh, gak ada hasil juga, sama Sian. Nah lagi alhasil si emannya tuh saking apa ya, saking ya gimana gregetnya mungkin ya, ditonjok sampai gitu kan, baru dia dia gitu. Nah dingin banget nih gitu kan. Ya Allah itu kan, pertama si Akbar masih kayak bercanda, itu masih napas enggak, itu malahan si Akbar emang tengil si Akbar ya kan. Hasil ada salah satu dari mereka, si Bill. Nah si Bill ini tenang, dia si Bill itu kelihatan tenang. Nah dia langsung bawa apa ya, bawa carriernya dia masuk ke dalam tenda ya kan, ngasih kayak obat gitu. Obat apa itu? Obat segeplek gitu. Nah itu dikasihin, apa nih gitu kan sama si Akbar, coba diminum gitu, minumin. Nah itu ternyata obat buat macu peredaran jantung. Obat apa ya, pemacu jantung apalah gitulah. Itu si Bill itu ternyata anak dokter. Anak dokter. Nah itu punya obat itu dikasihin lah sama si bapak itu kan, bapaknya dia. Ini ntar buat kalau ada yang kedinginan, nah kasihin ini, kasih minum. Alhamdulillahnya di situ tuh, setelah dipeluk-pelukin sampai mau diganti bajunya, mau diganti, kirain sebenarnya bajunya ya nggak basah kan, biasanya kan kalau kedinginan kan sampai basah gitu kan. Iya, biasanya basah gitu. Harusnya diganti gitu kan, ternyata itu enggak, sampai dipelukin ya, nggak mau bersuara ya kan, sampai ditonjok, dan itu dia sadar ya kan. Alhasil dikasihlah obat, diminumin itu, dan alhamdulillahnya nggak lama kemudian nih badannya mulai anget, udah nggak pucet lagi, normal ya. Iya. Itu udah mulai alhamdulillah, yang kayak ya Allah gitu kan. Wah itu parah sih, di waktu Akbar nyeritain itu sampai matanya berkaca-kaca sih, soalnya emang ya kan, nyawa gitu loh. Iya. Pasti mereka ya udah pasti histeris sih katanya pas ceritanya, apa ngirimin cerita. Kalau pas gue itu pas parah deh pokoknya. Kalau nggak ada sih yang bawa obat itu kan bisa, nggak tahu sih itu, bisa iya beda nggak tahu sih, kalau nggak Bill nggak bawa obat nggak tahu sih itu juga. Alhamdulillah jadi si Oman udah sadar, si emannya udah nggak gelisah lagi nih. Ya kan, akhirnya mau nggak mau ya dia makan cemilan seadanya, yang kayak mie itu cuma dimakanin doang. Nah si Akbar lagi-lagi bawa alkohol ya kan, ya kali ini bermanfaat nih alkohol buat ngangetin, jadi yang nggak minum jadi minum, akhirnya kebantu itu minum alkohol itu ya. Alkoholnya lumayan agak tinggi sih yang dia bawa, ya kan, agak bantu ngangetin badan kan, asal nggak berlebihan ya kan. Nah, sampai akhirnya mereka mutusin buat istirahat di situ di dalam tenda, udah nggak mau keluar karena jadi satu itu apa tetap enggak, beda-beda tendanya gitu kan. Nah sampai besokan paginya ya kan, nah, mereka ini ngelanjutin buat muncak. Ya jadi nah alhasil kalau di atas ya biasalah dia foto, terus menikmatin suasana di atas, dan udah merasa cukup. Mereka mutusin buat turun. Pas turun ya itu normal, turun daki normal, turun ya normal. Nah pas udah nyampe bawah, dia ketemu nih sama rombongan SMP. Jadi pas di bawah SMP. Ya anak-anak SMP. Pas di bawah dia udah tahu nih si Akbar kayak rombongan SMP ini ada yang menarik
salah satu dari mereka ada yang menarik, ada cewek cakep, kata si Akbar. Itu SMP juga. Iya, SMP, itu rombongan SMP itu. Hmm. Nah, ternyata mereka berangkatnya bareng gitu. Bareng sama si Akbar itu. Bareng sama si Akbar, tapi dia agak belakang Iya, gitu. Nah, itu nyampe bawah kan, udah nyampe bawah. Anak-anak SMP itu tadinya sedih dia. Nah, rombongan Akbar nih singkat cerita ya kan udah muncak terus mutusin turun kan. Nah, pas nyampe pos bawah pada tepuk tangan. Itu tepuk tangan semua itu anak-anak SMP. Karena Bang, lu bukannya kemarin si Akbar kan bilang, Bang, lu bukannya kemarin pakai celana pendek ya? Iya. Lah, lu semalam pakai celana pendek? Lah iya. Lalu di atas ngecamp di mana, Bang? Di pos yang itu dibilangin kan. 10 gitu ya. Iya, di pos itu ya kan. Lah, gue juga di situ, Bang, ya kan. Lalu di mananya? Nah, jadi Sangga Buana di pos 10 ini dibagi dua. Ada yang Sangga Buana bawah sama atas. Ada dua. Iya, jadi anak bocah-bocah SMP ini ngecamp yang di bawah. Yang di bawah. Si Akbar yang di atas. Ternyata cerita ada tuh si anak SMP-nya ya kan, bocah-bocah SMP itu. Ya Allah, siapa? Bang, temen gua satu masuk dirawat di rumah sakit, dia mau mati ya. Yang cantik, yang cewek katanya. Yang cantik itu katanya. Gak si Akbar. Iya, ya Allah. Lalu emang semalam lu di mana ya? Tanya lah si Akbar sama anak SMP itu. Ya gue di situ juga, Bang, tapi ya gue yang di bawah. Itu. Nah, lah bukannya lu dikasih tahu, Bang? Si anak SMP itu bilang lah sama rombongan si Akbar, bukannya lu dikasih tahu sama si ranger nggak boleh daki, nggak boleh mutusin nanjak lagi karena ada cuaca ekstrim ya kan. Dan si Akbar bingung kan. Nah, itu di situ ternyata selipnya si Akbar pas kecapean ketiduran di situ di pos 6 itu, sampai ranger itu pun nggak ngelihat si rombongan si Akbar juga. Gitu ya? Iya, jadi ranger nggak ngelihat rombongan si Akbar pun ya ketiduran udah. Jadi nggak sama selip gitu ya, selipnya di situ. Nah kan si anak SMP ini kan tahu, si Akbar balik nanya, lalu kok tahu tetap aja naik? Ya biasa, Bang, gue batu gitu. Terus gimana nih, Bang? Nah, bilang ke orang tuanya si cewek gitu kan. Itu udah jadi pas posisi itu rombongan SMP itu beberapa orang turun ke bawah buat ngabarin si ranger kalau ada yang kena hipo di atas, ditandu udah tuh dibawa turun gitu. Jadi posisi Akbar turun tuh pada tepuk tangan, salut ngelihat si rombongan si Akbar. Berarti ini ya bocil-bocil SMP itu nggak muncak dia ya? Nggak muncak, gagal pada turun semua, sebagian turun ngabarin ranger buat evakuasi. Nah, inilah dramatisnya di situ tuh. Parah sih, sampai kena hipo dan selip informasi sampai ya mereka ngelanjutin buat muncak gitu. Ya itu masih beruntung Bang Omannya masih bisa diselamatin gara-gara Bill bawa obat pemacu itu kan. Ya buat pelajaran aja ya kan. Jadi mungkin kesimpulan dari cerita Bang Akbar kali ini ya tetap sih kita mewanti-wanti sama kalian kalau mau muncak itu ya tetaplah ya fisik. Ternyata dari kejadian ini kan ternyata medicine kan butuh obat-obatan kan. Ternyata itu juga butuh, kalau tiba-tiba pusing, tiba-tiba meriang kan ada obat. Ya kan? Nggak terduga ya kan. Kalau bisa dilengkapin tuh mulai dari obat, terus logistik, air minum. Ya itu semua bisa, kalau bisa dilengkapi. Ya itu sih kalau pendakian yang kedua ini kan emang udah persiapan sih udah oke. Fisik ya juga lumayan oke, tapi ya namanya musibah kan gak ada yang tahu gitu kan. Salah satu dari mereka sampai mau ya ngembusin nafas terakhir lah itu ya kan. Alhamdulillahnya nggak jadi. Itu kan hipo kan emang karena badan bisanya terjadi karena suhunya itu nggak kuat nampung hawa dingin yang di luar karena kecapean terus ketambahan itu. Nah, alhamdulillahnya si Oman ini ketawanya pas
pas di waktu belum lama hipo, kalau udah lama ya wassalam, nggak tahu kan. Nah, iya. Kalau itu nggak ketahuan, ya. Itu bisa nyawa alhamdulillah ya itulah, mereka selamat akhirnya dan berhasil nih, yang kedua berhasil muncak. Jadi gagal sekali ya. Gagal sekali yang pertama itu. Yang kedua, ketiga berhasil. Tapi ada kendala terus-terusan. Nah, terus kemarin si Akbar juga habis ngirimin foto cerita itu ngajakin agenda buat ke Kerinci. Iya, ngajakin kita tuh. Gimana, seru? Ya, kita olahraga dulu lah, siapin mental, fisik ya itu ya. Belum pernah sih kalau daki yang gunung-gunung tinggi-tinggi gitu. Itu kan atap Sumatera, Kerinci itu. 3.000 plus mdpl. Aduh, sekali lagi ucapin terima kasih banyak Bang Akbar yang udah mau sharing ceritanya ke kita dan ke teman-teman semua tentunya ya kan. Ya, tentunya. Pengalaman yang sangat luar biasa sih. Semoga ada yang bisa diambil dari kisahnya Bang Akbar ini. Iya, dari kita kontenin ini, jadi mereka di Jakarta nih pada ngumpul, jadi nobar kita nih. Nobar gitu ya. Iya, terus keren flashback. Mereka kayak, waduh kapan lagi nih, kayak kangen gitu loh. Ya itu akhirnya ngagendain buat naik ke Kerinci gitu ya. Semoga Bang Akbar di Jakarta sama teman-temannya selalu diberi kesehatan. Terus agendanya ke Kerinci ya semoga dilancarkan lah ya, bisa terwujud lah ya. Amin. Ya kalau kita kayaknya belum siap ya. Ya kalau berapa bulan lagi insya Allah ya, kan itu kan enggak dulu. itu emang habis lebaran ini mungkin. Habis lebaran ya, pokoknya 7 hari berapa hari lah gitu. Ya dalam kurun waktu dekat ini sih. Kita tunggu aja ceritanya. Kita tunggu. Ya semoga sih baik-baik aja ya kan. Nanti ya sharing-sharing lagi ya. Boleh. Oke, mungkin cukup ya Sirul ya. Cukup ya. Thank you for watching this video. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Karena subscribe itu gratis guys. Loncengnya jangan lupa di pencet, klik ya. Nanti kan ada notifikasi biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Jangan lupa follow Instagram kami, nanti ditaruh di linknya di deskripsi ya kan. Ya. Ada lagi? See you next video.